Baik, perkenalkan saya Maria Firstafana Priyoaf dengan NIM 12022230092 dari kelompok 3 kelas SI 410. Di sini saya akan menjelaskan bagian proses bisnis gudang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses bisnis existing, analisis proses bisnis existing, analisis redesign proses bisnis target, dan proses bisnis target. Baik, yang pertama ada proses bisnis existing. Jadi, proses dimulai ketika bagian purchase order mengirimkan dokumen PO dan pihak gudang menerima dokumen PO customer tersebut. Setelah itu, pihak gudang mengecek stok gudang berdasarkan permintaan pada dokumen PO yang diterima. Kemudian pihak gudang mengkonfirmasi ketersediaan barang pada bagian purchase order. Dan bagian purchase order menerima konfirmasi yang diberikan oleh pihak gudang. Apakah stok gudang untuk permintaan pada dokumen PO tersebut tersedia? Kemudian, jika iya, maka pihak gudang akan melanjutkan quality checking pada barang dan dilanjut dengan pihak gudang memastikan kelengkapan dokumen barang. Namun, jika tidak, maka bagian purchase order akan menjalankan proses pengadaan barang. Setelah itu, pihak purchase order memberikan informasi terkini pada pihak gudang. Dan pihak gudang akan menerima informasi yang diberikan oleh bagian purchase order. Selanjutnya, pihak gudang akan mengirimkan pemberitahuan kepada bagian pengiriman apabila barang sudah siap untuk dikirimkan. Lalu pihak pengiriman akan melakukan penjemputan barang dari gudang. Dan proses bisnis gudang telah berakhir karena proses pengiriman telah dijalankan. Baik, selanjutnya ada analisis proses bisnis existing. Jadi, time yang dijalankan pada proses bisnis tersebut itu ada 1 hari 13 jam 50 menit dengan total biaya Rp2.020.000. Untuk utilisasinya sendiri, purchase order ada di 33,56%, gudang di 94,52%, dan pengiriman di 5,14%. Proses bisnis gudang dari awal hingga akhir membutuhkan waktu sekitar 1 hari 13 jam 50 menit untuk diselesaikan, yang dimana menunjukkan adanya potensi peningkatan efisiensi yang diperlukan. Durasi panjang ini tidak hanya berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan pesanan pelanggan, tetapi juga dapat meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Total biaya signifikan yang dikeluarkan untuk menjalankan proses bisnis gudang mencapai Rp2.020.000, yang menandakan besarnya investasi yang dibutuhkan. Meskipun gudang mencatat utilisasi yang tinggi sebesar 94,52%, terdapat ketidakseimbangan dalam penggunaan sumber daya antar bagian. Baik, selanjutnya ada analisis redesign proses bisnis target. Di sini untuk level redesign yang pertama ada task level yang akan menggabungkan aktivitas menerima dokumen PO oleh gudang dan mengecek stok gudang yang digolongkan sebagai activity composition. Alasannya karena dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi aktivitas berulang yang dapat langsung diintegrasikan dalam satu sistem sehingga lebih baik digabungkan. Untuk possibility-nya sendiri ada possible. Kemudian untuk flow level-nya ada aktivitas membuat paralel, aktivitas quality checking pada barang, dan memastikan kelengkapan dokumen barang yang tergolong paralelis. Jadi alasannya karena dapat memangkas waktu dengan kedua aktivitas tersebut dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mengurangi kualitas dan akurasi data yang dipakai juga sama. Dan yang terakhir ada possibility-nya possible. Kemudian yang terakhir ada proses level. Untuk yang pertama, aktivitasnya mengganti sistem manajemen stok dengan otomatisasi digital tergolong automation dengan alasan karena dapat meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi kesalahan pada pengecekan manual dibandingkan dengan proses pengecekan manual. Digitalisasi lebih efisien dan sumber daya. Possibility-nya implement. Untuk yang aktivitas yang kedua dari proses level ada membuat template untuk surat pemberitahuan ketersediaan barang yang tergolong automation.
Dengan alasan karena dengan memanfaatkan template surat, proses pemberitahuan ketersediaan barang dapat dipercepat dan risiko kesalahan dapat diminimalisir dengan possibility-nya implement. Kemudian untuk kelanjutannya dari cost sendiri akan bertambah karena sebagian besar aktivitas tidak menambah biaya secara signifikan, kecuali aktivitas otomatisasi dan pembuatan template yang memerlukan investasi awal dalam teknologi dan pengembangan. Selanjutnya untuk dari sisi quality sendiri akan bertambah karena aktivitas yang melibatkan otomatisasi dan pengurangan penggunaan template meningkatkan kualitas karena mengurangi kesalahan manusia dan memastikan konsistensi. Selain itu, penggabungan dan paralelisme aktivitas membuat proses lebih menyeluruh dan akurat. Selanjutnya untuk time-nya sendiri akan berkurang karena semua aktivitas yang mengalami redesign menunjukkan pengurangan waktu proses karena otomatisasi dan penggabungan aktivitas yang mengurangi langkah manual dan memungkinkan proses dilakukan lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir dari sisi flexibility akan tetap sama karena fleksibilitas proses tidak banyak berubah karena redesign lebih fokus pada efisiensi dan kualitas daripada fleksibilitas. Aktivitas yang diotomatisasikan atau digabungkan tidak mempengaruhi fleksibilitas secara signifikan. Baik, yang terakhir adalah proses bisnis target. Di sini proses tidak jauh berbeda, hanya berbeda ketika pihak gudang langsung mengecek stok gudang yang telah terotomatisasi setelah menerima dokumen PO customer. Dan dilanjut dengan kemudian pihak gudang mengirimkan template surat ketersediaan barang yang sudah terisi pada bagian PO kepada bagian purchase order. Dan yang terakhir perbedaannya ada di jika iya, maka pihak gudang akan melakukan quality checking pada barang dan dilanjut dengan pihak gudang memastikan kelengkapan dokumen barang yang dijadikan satu dengan gateway paralel. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan.